Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video tutorial pembelajaran matematika. Kali ini yang akan kita bahas berkaitan dengan statistik, yaitu distribusi frekuensi. Tepatnya di sini kita akan merubah data numerik ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah terdapat data, data numerik. Kemudian dari data numerik ini kita akan rubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Oke. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan di sini menentukan jumlah data, atau kita simbolkan dengan N. Jadi di sini N, kemudian kita pindah ke sel berikutnya. Perintah yang kita tuliskan di sini untuk menentukan jumlah data adalah count, sama dengan count. Nah, tinggal kita klik, double klik, count. Kemudian langkah selanjutnya kita drag data yang kita miliki. Kemudian kita lihat di sini belum ada kurung tutup, kita tambahkan kurung tutup. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, lengkap dengan kurung buka kurung tutupnya, tinggal kita enter saja. Oke. Nah, di sini sudah kita peroleh N-nya sama dengan 50. Artinya jumlah data yang kita miliki di sini adalah 50 data. Oke, supaya lebih bagus tampilannya tinggal kita buat center saja. Kemudian kita kasih warna di sini, misalkan warnanya. Oke, ini adalah langkah yang pertama, yaitu menentukan jumlah data. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang kita miliki. Nah, data ini Oke, yang pertama kita akan menentukan X max terlebih dahulu. Kemudian kita pindah sel di sini. Perintahnya berarti sama dengan max, max yang pakai X di sini, double klik. Kemudian kita drag data yang kita miliki. Kemudian jangan lupa kurung tutup karena belum lengkap kurung tutupnya. Kemudian langsung kita enter. Diperoleh nilai maksimumnya 50. Oke, selanjutnya kita juga akan menentukan nilai minimum atau X min. Pindah ke sel berikutnya. Perintah yang kita gunakan adalah sama dengan min, kita pilih min, double klik. Kemudian kita drag data yang kita miliki. Kemudian jangan lupa kurung tutup. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita enterkan saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah memperoleh dua nilai. Yang pertama adalah X max 50, kemudian X min-nya adalah 19. Tinggal kita perbagus tampilannya, center, kemudian kita kasih warna juga. Oke, ini adalah langkah yang kedua, menentukan nilai maksimum dan minimum. Langkah selanjutnya menentukan jumlah kelas. Menentukan jumlah kelas, teman-teman harus ingat rumusnya atau simbolnya dulu K. Rumusnya adalah bukan di sini K sama dengan jumlah kelas, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan jumlah kelas atau K. Oke, tinggal kita hitung nilai K-nya. Berarti K
Kemudian kita perlu hanyakannya saja. Kemudian pindah ke sel berikutnya. Substitusikan rumusnya ya. Sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, ini penggunaan komanya tergantung dari Excel yang digunakan ya. Ada yang tetap koma itu menggunakan koma, ada juga koma yang menggunakan titik di dalam Excelnya. Excel yang saya gunakan di sini komanya menggunakan titik. Berarti yang kita tuliskan di sini ya 3,3 dikali ya bintang, kemudian log. Nah, lognya ada beberapa pilihan, yang kita gunakan adalah log 10. Nah, kemudian isikan dengan n karena rumusnya adalah log n. Nah, n di sini adalah 50. Jadi klik 50-nya, kemudian kurung tutup. Jadi kita peroleh seperti ini. Sama dengan 1 ditambah 3,3 bintang log 10, kemudian di sini B14 adalah selnya ya. Kolom 14 baris ke kolom B baris ke 14. Tapi ini semuanya tidak akan sama ya, tergantung dari letak n-nya di sini ya. Karena di sini letak n-nya adalah di kolom B baris ke 14, makanya di sini muncul B14. Sesuaikan saja dengan letak n-nya nanti ya. Oke, kalau sudah tinggal kita enter. Nah, diperoleh nilainya 6,606601. Kita peroleh nilai K dalam bentuk desimal. Sedangkan nilai K yang kita inginkan adalah dalam bentuk bilangan bulat positif. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dibulatkan. Jadi nilai yang sudah kita peroleh ini kita akan bulatkan. Kita bulatkan. Teman-teman ingat juga, untuk pembulatan jumlah kelas atau K itu harus sesuai dengan matematika. Nah, di sini kita akan terapkan K ya, akan kita bulatkan sesuai dengan matematika. Perintahnya adalah sama dengan round. Nah, ini round, ada beberapa pilihan. Karena di sini pembulatannya sesuai dengan matematika, berarti yang kita klik adalah yang round. Roundnya saja, double klik. Kemudian kita klik juga bilangan yang akan kita bulatkan, yaitu 6.606601. Kita klik. Kemudian di sini terlihat ya, perintah berikutnya koma. Kita ikuti koma, tetapi di Excel yang lain bisa juga menggunakan titik koma. Jadi sesuaikan saja dengan format round di Excel masing-masing. Kalau Excel yang saya gunakan di sini menggunakan koma. Kemudian berikutnya adalah number digit. Ini adalah desimal yang kita harapkan. Karena kita menginginkan bilangan bulat, artinya desimalnya adalah 0 atau tanpa desimal, maka di sini kita ketikkan 0, artinya tanpa desimal, kemudian kurung tutup. Nah, ini adalah perintah untuk pembulatan sesuai dengan matematika, sama dengan round, kemudian kita klik, bilangannya akan kita bulatkan, kemudian koma atau titik koma, kemudian 0. Tinggal kita enter. Nah, kita peroleh hasil pembulatannya adalah 7. Oke, tinggal kita perbagus tampilannya seperti ini, kemudian kita kasih warna. Oke ya. Ini adalah langkah yang ketiga, menentukan jumlah kelas. Langkah selanjutnya yaitu menentukan interval, atau kita simbolkan dengan P ya, interval dengan P. Rumusnya harus ingat ya, yaitu P sama dengan kurung buka
X max dikurangi X min kurung tutup, artinya harus dihitung terlebih dahulu, kemudian dibagi dibagi dengan K. K-nya adalah jumlah kelas yang sudah kita hitung di langkah sebelumnya. Oke, ini adalah rumusnya, tinggal kita akan terapkan ya. Ini rumusnya, tinggal kita akan terapkan, berarti P, kita perlu hanya P-nya saja, berarti berikutnya kita pindah sel. Kita substitusikan rumusnya, berarti sama dengan kurung buka X max, kita klik nilai X max-nya, kemudian operasi hitungnya pengurangan, dikurangi X min-nya kita klik yang 19, kemudian kurung tutup dibagi dengan K. K yang kita ambil adalah K hasil pembulatan, yaitu 7. Nah, seperti ini. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita enter. Catatan jangan sampai lupa mencantumkan kurungnya di sini. Artinya harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian di enter. Kita peroleh nilai P-nya 4.42857,1. Artinya masih dalam bentuk desimal. Langkah selanjutnya ya sama seperti langkah sebelumnya, kita harus dibulatkan. Oke, dibulatkan. Tapi ingat, untuk pembulatan interval lebih baik pembulatannya selalu ke atas di sini ya. Berarti di sini P, kemudian ke sel berikutnya. Nah, di sini sama dengan round. Nah, yang kita pilih di sini adalah round up. Artinya pembulatannya akan selalu ke atas ya. Kita gunakan round up. Kemudian masih sama, kita klik bilangan yang akan kita bulatkan, yaitu 4.42 dan seterusnya ini. Kemudian di sini masih sama, harus koma ya. Kemudian number digitnya, karena kita menginginkan bilangan bulat, maka number digitnya adalah 0. Kemudian kurung tutup ya. Kalau bentuknya sudah seperti ini, silahkan tinggal di enter saja. Enter. Diperoleh nilai P-nya sama dengan 5. Oke, intervalnya berarti 5. Tinggal kita perbagus tampilannya ya, di center, kemudian kita kasih warna yang kita akan gunakan. Oke, jadi di sini sudah kita peroleh beberapa nilai, N-nya 50, kemudian X max 50, X min 19, K 7, P 5. Selanjutnya kita akan buat tabel distribusi frekuensinya ya. Ini kita akan buat tabel distribusi frekuensinya. Oke, kita langsung ke kolom yang pertama. Kolom pertama untuk nilai. Nah, kolom pertama untuk nilai. Kemudian kita perlu 3 sel ya, seperti ini. Kemudian kita gabungkan ya. Oke, selanjutnya tinggal kita perkecil kolom-kolomnya, sesuaikan dengan isi kolomnya nanti di sini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, ini adalah kolom pertama, yaitu nilai ya. Berikutnya di sini ya, kita lihat ternyata jumlah kelasnya ada 7. Biar tidak membingungkan, kita kasih nama aja. Ini adalah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Karena ada 7 kelas. Nah, ini kita senterkan saja. Oke. Artinya ini kelas yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekarang kita akan isikan interval di kelas yang pertama. Di sini, ini untuk batas bawah.
Batas bawah yang kita ambil untuk kelas pertama adalah nilai minimum atau X min 19, tinggal kita klik di sini ya, 19 diklik. Kemudian selanjutnya tinggal kita enter. Nah, di sini 19. Kita senterkan dulu. Oke, kemudian berikutnya kolom berikutnya ini sampai dengan, atau kita kasih strip aja di sini. Kemudian langsung enter saja. Nah, ini juga jangan lupa disenterkan. Kemudian berikutnya masih di kelas yang pertama, tapi untuk batas atas ya kita akan menggunakan yang namanya interval ya. Kita akan gunakan interval di sini ya, intervalnya 5. Oke, untuk batas atas kelas pertama, perintah yang kita gunakan adalah sama dengan klik batas bawah kelas pertama 19, kemudian ditambah interval, kemudian jangan lupa dikurangi 1. Karena kalau hanya ditambahkan 5 itu ya nanti 19-nya tidak dihitung. Kalau 19-nya ingin dihitung ya harus dikurangi 1. Oke, selanjutnya setelah ini jangan langsung di enter karena di sini ada perlu sedikit modifikasi. Kita klik di sini ya, yang menandakan koordinat dari interval, yaitu untuk Excel yang saya gunakan di sini koordinatnya adalah B30. Jadi klik di depan B-nya, kemudian ditambahkan dolar ya, atau kalau mau lebih cepat adalah F4. Seperti ini ya, jadi akan muncul dolar sebelum B dan setelah B, artinya akan konstan di kolom B dan baris 30 atau B30 ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini tinggal kita enterkan. Nah, diperoleh 23. Jangan lupa disenterkan biar lebih bagus tampilannya. Kemudian kita akan beralih ke kelas yang kedua. Kelas yang kedua untuk batas bawahnya itu berjarak 1 satuan dengan batas atas kelas sebelumnya. Berarti di sini perintahnya sama dengan batas atas kelas sebelumnya 23 ini kita klik, kemudian ditambah 1 karena berjarak 1 satuan di sini. Kalau sudah, tinggal kita enter saja. Diperoleh 24. Jangan lupa ini juga disenterkan. Oke, selanjutnya tinggal kita drag saja dari batas bawah kelas yang kedua, tinggal di drag sampai ke kelas ke-7. Nah, oke, diperoleh seperti ini. Nah, ini tidak masalah ya. Biarkan saja. Kemudian berikutnya ya, kita drag juga tanda stripnya sampai ke kelas ke-7. Kemudian batas atasnya juga kita drag 23 ini kita drag ke atau sampai ke kelas ke-7. Nah, diperoleh seperti ini. Nah, ini adalah nilai dengan interval di kelas masing-masing ya, tinggal kita perbagus ya tampilannya, ya, kita tambahkan garis-garisnya boleh. Boleh dikasih warna juga. Nah, ini adalah kolom pertama untuk nilai. Ini juga boleh kalau misalkan dirasa kolomnya terlalu besar. Nah, seperti ini boleh. Oke, ini adalah kolom nilai ya, dengan interval 5, kemudian jumlah kelasnya adalah 7. Selanjutnya yang akan kita tentukan adalah frekuensi. Kolom berikutnya adalah frekuensi ini juga disenterkan, kemudian di bold. Kemudian untuk mengisi kolom frekuensi ini ya,
Oke, kita klik sel di bawah frekuensi, kemudian kita drag ke bawah sampai ke kelas ke-7. Kalau sudah seperti ini, perintahnya sama dengan kita tuliskan frekuensi. Nah, ini frekuensi, double klik ya, double klik, kemudian data array, kita klikkan data yang kita miliki. Nah, ini kita drag semua datanya. Kemudian kita lihat di sini menggunakan koma, tetapi ada juga yang menggunakan titik koma. Sesuaikan saja dengan format di Excel-nya. Excel di sini menggunakan koma. Kemudian bin array-nya adalah batas atas seluruh kelasnya. Berarti dari 23 sampai ke 53. Ini adalah bin array. Kemudian jangan lupa kurung tutup ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Yang pertama adalah datanya, kemudian koma, batasnya. Oke, kalau sudah seperti ini jangan langsung di enter, tapi yang harus kita lakukan adalah tekan tombol shift dan control bersama-sama. Oke, kalau sudah tinggal di enter. Kita peroleh nilai frekuensi. Biar lebih bagus tampilannya ya, kita senterkan lagi ya. Kemudian kita kasih garis ya. Oke, kemudian kita kasih warna juga frekuensinya. Oke, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Untuk mengecek apakah frekuensinya ini sudah betul atau tidak ya, kita boleh menambahkan di sini jumlah ya. Kita gabung 3 sel ya. Kemudian kita bolehkan di sini sel berikutnya, perintahnya sama dengan sum, karena di sini adalah jumlah sum. Kita klik dari frekuensi 7 sampai 3 atau yang terakhir, kemudian kurung tutup, tinggal langsung di enter. Diperoleh nilainya adalah 50. Kita senterkan, kemudian kita tebalkan, kita juga kasih garis. Oke, kita lihat di sini jumlah frekuensinya 50, kemudian jumlah datanya juga 50. Artinya tabel distribusi frekuensi yang kita buat ini sudah sesuai. Oke, ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan merubah data numerik ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan video tutorial ini mudah dipahami, kemudian bermanfaat. Akhir kata, saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.